Setiap hari, rata-rata 320 orang di AS menjadi tunawisma. Bagi sebagian orang, ini mungkin merupakan keputusan pribadi. Namun bagi kebanyakan orang, ini adalah akibat dari keadaan yang berada di luar kendali mereka. Setelah bertahun-tahun menurun secara bertahap, jumlah tunawisma kini kembali meningkat. Di banyak negara bagian, angka ini tidak hanya meningkat, tetapi melonjak dengan cepat. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan, proyeksi menunjukkan bahwa dalam 20 tahun, seluruh populasi Amerika Serikat akan hidup di jalanan. Mari kita mulai dengan Hawaii, karena negara bagian ini memiliki tingkat tunawisma tertinggi di seluruh negeri. Angka ini mencapai 80 orang 5 per 10 ribu penduduk. Untuk memberikan gambaran, ini lebih dari 20 kali lipat angka di Mississippi, yang memiliki tingkat terendah. Hawaii selalu bergulat dengan biaya hidup yang tinggi. Tetapi, kebakaran hutan di Maui pada tahun 2023 mengubah masalah ini dari sesuatu yang bisa diatasi menjadi bencana total. Kebakaran tersebut tidak hanya menghancurkan rumah, tetapi juga merusak sistem penyewaan dan menciptakan apa yang digambarkan oleh para penyintas sebagai slideshow kesedihan. Penduduk mengatakan bahwa setiap hari ketika mereka pergi bekerja, mereka melewati lahan berkerikil di tempat yang dulunya adalah lingkungan mereka. Mereka melihat ruang kosong yang sama setiap hari, dan itu seperti menyaksikan slideshow dari segala sesuatu yang hilang. Seseorang menggambarkannya seperti mencabut plester dari luka, karena tidak ada pemulihan nyata yang terjadi. Tingkat tunawisma di daerah Maui melonjak sebesar 87% setelah kebakaran. Ketika Los Angeles mengalami kebakaran besar, mereka membersihkan 16.000 properti yang terbakar dalam waktu 3 hingga 60 hari. Maui masih berurusan dengan birokrasi yang rumit, dan apa yang disebut penduduk setempat sebagai budaya kehancuran di kalangan politisi mereka. Sudah lebih dari setahun, dan mereka masih belum mendekati tahap pembangunan kembali. Dan yang lebih mengejutkan, perusahaan asuransi tidak akan menanggung bahan tahan api, seperti rangka baja atau sistem pemadam kebakaran di dalam ruangan. Jadi meskipun orang-orang mulai membangun kembali, rumah mereka yang baru tetap akan rentan terhadap kebakaran berikutnya. Penduduk bertanya-tanya mengapa tidak ada sistem insentif untuk pembangunan tahan api. Padahal semua orang tahu bahwa ini akan terulang. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi pada keluarga yang terlantar. Ada laporan tentang anak-anak yang terpisah selama evakuasi dan hilang di kota tenda darurat di pulau tersebut. Beberapa orang menyebutkan adanya hambatan yang menghalangi keluarga untuk melarikan diri saat kebakaran. Dan ada spekulasi bahwa jumlah korban yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh pihak berwenang. Dan Hawaii baru permulaan. Berikan komentar 1 untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. New York memiliki 158.019 individu tunawisma, yang merupakan jumlah raw tertinggi kedua di negara ini. Namun, cerita sebenarnya di sini adalah bagaimana sistem penampungan kota mencapai titik puncaknya pada tahun 2024 dan 2025. Jumlah tunawisma di penampungan meningkat sebesar 142% sejak Maret 2022. Ini lebih dari 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Sebagian dari ini disebabkan oleh apa yang mereka sebut tunawisma buatan sendiri. Tetapi sebagian besar berasal dari arus, masuk lebih dari 185.000 pendatang baru atau migran. Tingkat kekosongan untuk apartemen dengan sewa di bawah $1.100 per bulan adalah hanya 0,39%. Untuk 820.000 rumah tangga berpenghasilan rendah di kota ini, hanya ada 2.060. 3 unit terjangkau yang baru dibangun pada tahun 2024. Hitung sendiri. Ini hampir mustahil. Hal ini menciptakan apa yang digambarkan oleh penduduk sebagai pintu berputar. Kota ini melakukan razia besar-besaran dengan mengangkut orang-orang dengan gangguan mental, serius dari kereta bawah tanah dan jalanan. Tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Selama 9 bulan pada tahun 2024, hanya 3% dari orang yang diangkut selama razia yang benar-benar terhubung dengan tempat tinggal permanen. Sisanya, 97%, terjebak dalam lingkaran antara ruang gawat darurat, penjara, dan kembali ke jalanan. Dan inilah yang membuat pembayar pajak marah. Kota menghabiskan $124.000 per keluarga per tahun untuk menampung orang di hotel. Itu cukup untuk membayar hipotek rumah yang sangat bagus di pinggiran kota yang kaya. Tetapi alih-alih menciptakan solusi permanen,
Mereka hanya menghabiskan uang untuk kamar hotel yang tidak memberikan stabilitas jangka panjang. Apakah menurut Anda pengeluaran sebesar itu untuk menginap sementara di hotel masuk akal? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Undang-undang hak untuk berlindung seharusnya menjamin tempat tinggal bagi siapa saja yang membutuhkannya. Tetapi penduduk mengatakan bahwa undang-undang ini sengaja dipersulit. Sementara itu, ada sekitar 4.000 unit perumahan permanen yang kosong karena birokrasi yang berbelit-belit. Jadi, ada orang yang tidur di jalan, sementara apartemen kosong yang bisa menampung mereka terjebak dalam administrasi. Vermont mungkin akan mengejutkan Anda karena selama ini dianggap sebagai negara bagian pedesaan yang stabil. Tetapi sekarang, negara bagian ini memiliki tingkat tunawisma tertinggi kedua per kapita di Amerika Serikat, yaitu 53,3 per 10.000 orang. Masalah di sini adalah apa yang disebut penduduk setempat sebagai gentrifikasi cepat yang dipicu oleh pekerja jarak jauh. Ketika pandemi melanda dan orang-orang bisa bekerja dari mana saja, banyak yang memilih Vermont. Terdengar menyenangkan. Tetapi hal ini menciptakan kelangkaan buatan di negara bagian yang sudah resisten terhadap pembangunan. Burlington dulunya adalah kota perguruan tinggi yang menyenangkan. Tetapi penduduk sekarang menggambarkan pusat kota yang benar-benar berubah. Church Street, yang dulunya adalah pusat komunitas, sekarang menjadi tempat di mana orang-orang harus menghindar dari apa yang mereka sebut penjual narkoba dan pengemis. Ada laporan tentang orang-orang yang dilarang masuk ke ruang publik yang telah berubah menjadi pasar narkoba terbuka. Apakah ini sesuai dengan gambaran Vermont yang Anda bayangkan? Berikan komentar ya atau tidak. Kerusakan visualnya sangat mencolok. Negara bagian ini mulai mengeluarkan pengumuman untuk memperingatkan orang-orang tentang jarum suntik di pantai umum. Pantai umum. Vermont menduduki peringkat keempat di negara ini untuk pengeluaran kesejahteraan per kapita. Penduduk mengeluhkan pajak yang tinggi dan biaya hidup yang tinggi. Tetapi uang pajak tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah tunawisma. Negara bagian ini menghabiskan $140.000 semalam untuk menampung orang di hotel. Dan mereka menghabiskan lebih banyak lagi untuk menangani laporan dari pemilik hotel tentang vandalisme dan penggunaan zat terlarang. Penduduk setempat menyalahkan apa yang mereka sebut free staters dan pekerja jarak jauh karena menyedot seluruh pasokan perumahan. Orang-orang yang telah tinggal di Vermont selama beberapa generasi terpaksa hidup bersama atau tidur di tenda karena orang luar dengan gaji besar dari kota-kota besar telah mengusir mereka dari komunitas mereka sendiri. Mereka merasa solusi laboratorium demokrasi mereka tidak berhasil karena masalahnya didorong oleh undang-undang zonasi yang mencegah pembangunan dan kurangnya penegakan hukum yang memungkinkan masalah ini semakin memburuk. Jika Anda telah menonton sampai sejauh ini, kami sangat senang mengetahui Anda menikmati video ini. Harap dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan jika Anda menonton di ponsel, ketuk tombol hype tepat di bawah. Dengan segala hati kami mengucapkan terima kasih atas cinta dan dukungan Anda. Tingkat tunawisma di Oregon meningkat sebesar 15,8 per 10.000 orang sejak tahun 2019. Dan Portland telah menjadi simbol nasional dari apa yang disebut penduduk setempat sebagai kegagalan pemerintah kota. Apa yang membuat Oregon unik adalah bagaimana penduduk setempat menggambarkan sistem responsnya. Mereka menyebutnya sebagai mesin grift sayap kiri demokratik, di mana jutaan dolar menghilang ke organisasi nirlaba tanpa ada peningkatan yang terlihat di jalanan. Penduduk setempat membandingkan kompleks industri nirlaba ini dengan film War Dogs. Mereka melaporkan bahwa organisasi nirlaba membeli tenda $10 dan kemudian menagih kota ratusan dolar untuk setiap tenda. Apakah ini benar-benar terjadi atau tidak? Persepsi ini menunjukkan betapa hilangnya kepercayaan antara pembayar pajak dan organisasi yang seharusnya menyelesaikan masalah ini. County Multnomah menghabiskan sekitar $97.000 per orang tunawisma setiap tahun. Saya ulangi, hampir $100.000 per orang per tahun. Namun hasilnya tetap stagnan. Anda bisa memahami mengapa penduduk merasa seperti mereka sedang ditipu. Kekecewaan mencapai puncaknya ketika kota mulai menyediakan tempat tidur yang disebut hangat dan kering tanpa adanya perawatan kesehatan mental atau pengobatan penyalahgunaan zat yang wajib. Penduduk berpendapat bahwa ini adalah bom waktu, karena mereka hanya melepaskan orang kembali ke lingkungan penggunaan narkoba tanpa mengatasi masalah mendasarnya. Pada tahun 2024, Oregon berusaha memperoleh hak hukum untuk memperlakukan tidur di luar sebagai perkemahan tanpa izin.
yang memungkinkan pemberian tiket dan penangkapan. Ini mewakili perubahan besar dari kebijakan lepas tangan yang telah mereka coba selama bertahun-tahun. Tetapi penduduk mengatakan ini sudah terlambat, karena kenyataan visual dari pengemis dan penggunaan narkoba telah mencapai tingkat yang dianggap tidak dapat diterima oleh banyak orang. Seorang penduduk Oregon yang saya ajak bicara menggambarkan penipuan botol yang kini menjadi hal biasa. Negara bagian ini memiliki deposit 10 sen untuk botol. Jadi organisasi nirlaba memberikan peti berisi botol kepada tunawisma. Mereka membuang airnya dan menukarkan kaleng tersebut untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli narkoba atau alkohol. Anda bisa tahu ini terjadi karena pusat daur ulang dipenuhi tutup botol dan semuanya basah kuyup. Ini seperti ekonomi mini yang dibangun untuk mengeksploitasi sistem. Massachusetts sedang menghadapi apa yang bisa disebut sebagai darurat fiskal karena undang-undang. Hak untuk berlindung tahun 1983. Undang-undang ini telah sepenuhnya kewalahan oleh lonjakan tunawisma keluarga pada tahun 2024 dan 2025, dan proyeksi biaya akan mencapai $2 miliar pada akhir 2025. Itu adalah peningkatan tahunan 515% yang akan menghabiskan dana darurat negara bagian yang hanya $1,5 miliar. Negara bagian ini menghabiskan sekitar $124.000 per keluarga per tahun untuk menampung orang di hotel. Seperti yang dicatat oleh seorang penduduk, itu cukup untuk membayar hipotek sebuah rumah yang sangat bagus di Newton, yang merupakan salah satu pinggiran kota, paling mahal di negara bagian ini. Tetapi alih-alih menciptakan perumahan permanen, mereka menghabiskan uang untuk penginapan, sementara yang sangat tidak efisien. Sistem penampungan memiliki batas 7.500 keluarga yang telah terlampaui. Jadi kini ada keluarga yang tidur di apa yang digambarkan penduduk sebagai aula pertemuan yang tidak terpakai. Nave dan narteks gereja. Pada dasarnya, ruang publik atau agama apapun yang bisa diubah menjadi tempat penampungan semalam sedang dimanfaatkan. Perincian biaya adalah sekitar $80.000 untuk tempat tinggal, $24.000 untuk layanan, dan $20.000 untuk pendidikan per keluarga. Tetapi inilah yang benar-benar membuat pembayar pajak frustrasi. Tidak ada solusi selain membuang lebih banyak uang ke masalah ini. Negara bagian mengakui bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dana untuk rehabilitasi stimulan dan perawatan penyakit mental. Tetapi anggaran hanya mencakup sebagian. Penduduk bertanya-tanya sampai kapan ini bisa bertahan sebelum negara bagian bangkrut. Ketika program penampungan darurat Anda menghabiskan lebih banyak uang daripada seluruh dana darurat Anda bukan lagi mengelola krisis. Anda sedang berada dalam spiral kematian. Negara bagian Washington telah melihat peningkatan 11,4 orang tunawisma per 10.000 penduduk. Tetapi krisis ini paling terlihat di Seattle, di mana transportasi umum telah menjadi sistem penampungan de facto. Penduduk menggambarkan membayar lebih untuk menghindari kamp pengungsi sambil menyaksikan pajak properti mereka melonjak dari $6.100 menjadi $7.200 dalam 1 tahun. Transportasi umum dibiayai 93% oleh masyarakat, tetapi menjadi tidak dapat digunakan bagi banyak orang karena adanya ruang tinggal tunawisma yang tidak diawasi di kereta dan bus. Tim Outreach Seattle menemukan bahwa hanya sekitar 25% orang yang ditawari penampungan yang benar-benar menerimanya. Jadi 75% lainnya menggunakan transportasi umum sebagai tempat tinggal pilihan mereka. Penduduk berpendapat bahwa jika Anda akan membiayai transportasi umum dengan uang pajak, harus ada ukuran kinerja. Namun, mereka justru mendapatkan biaya yang meningkat untuk layanan yang semakin buruk. Orang-orang membayar lebih banyak pajak, sementara mendapatkan infrastruktur publik yang semakin tidak dapat digunakan. Realitas visual adalah bahwa banyak tunawisma menolak penampungan khusus demi transportasi umum, karena penampungan dianggap lebih berbahaya daripada di jalanan. Ini menciptakan situasi di mana orang-orang yang bekerja yang membiayai sistem tidak bisa menggunakannya. Sementara orang-orang yang tidak berkontribusi pada sistem malah menguasainya sebagai ruang hidup pribadi mereka. Pemilik properti merasa seperti terjepit dari dua arah. Nilai properti mereka terus meningkat. Yang terdengar baik sampai Anda menyadari itu berarti pajak yang lebih tinggi. Tetapi mereka tidak mendapatkan layanan yang lebih baik atau lingkungan yang lebih aman sebagai gantinya. Mereka membayar lebih untuk tinggal di kota,
di mana infrastruktur dasar telah diubah menjadi layanan tunawisma. Colorado kini bergabung dengan 10 negara bagian teratas untuk tunawisma. Namun para ahli mengatakan krisis ini lebih dipicu oleh zat terlarang, bukan biaya perumahan. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan penduduk tentang apakah model housing first benar-benar efektif. Banyak yang berpendapat bahwa menempatkan para pecandu ke dalam apartemen secara gratis hanya akan menghasilkan properti yang rusak dan peningkatan tingkat kejahatan yang mempengaruhi orang lain. Di kota-kota seperti Denver, penduduk bercanda tentang pencuri yang mengambil barang-barang dari U-Haul. Tetapi kenyataannya adalah penurunan signifikan dalam kelayakan bisnis. Lingkungan berpenghasilan rendah semakin memburuk karena bisnis bosan menghadapi pencurian, biaya keamanan, dan perputaran karyawan yang disebabkan oleh kedekatan dengan kamp tunawisma. Kedai kopi seperti Starbucks kini mewajibkan kode pembelian untuk menggunakan kamar mandi atau bahkan menutup sepenuhnya. Penduduk menggambarkan ini sebagai awal dari kerusakan lingkungan, karena bisnis hanya memilih untuk menyerah dan pergi. Ketika bisnis yang sah meninggalkan kawasan tersebut, hal itu menciptakan kekosongan yang diisi dengan aktivitas ilegal. Ada pembagian antara apa yang mereka sebut sebagai tunawisma, yang sadar yang berkemah di tempat terpencil untuk menghindari pengguna stimulan, dan para pecandu yang bahkan tidak bisa menjaga jaket mereka tanpa menjualnya untuk mendapatkan dosis berikutnya. Para tunawisma yang sadar ini menggambarkan sumber daya yang diberikan oleh negara sebagai tidak berguna karena tempat penampungan dianggap lebih berbahaya daripada tidur di jalanan. Seorang tunawisma menggambarkan bagaimana dia menggunakan radio ham setiap malam untuk mengatasi kesendirian akibat menghindari kem-kem perkotaan yang berbahaya. Orang ini bangun saat matahari terbit, mencukur dan menyikat gigi untuk menjaga beberapa norma hidup, tetapi menghindari tempat penampungan karena pencuri dan kutu kasur. Ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas sistem penampungan yang ada saat ini. Di Illinois, narasi yang semakin memburuk paling terasa di Chicago, di mana krisis migran bertemu dengan kota tenda yang sudah ada sebelumnya di taman pusat lingkungan seperti Humboldt Park. Penduduk melaporkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam ketidaksopanan publik, agresi di halte bus, dan orang-orang yang tergeletak dalam keadaan mabuk di gang-gang belakang. Salah satu titik permasalahan yang signifikan adalah apa yang disebut penduduk setempat sebagai fenomena penjual permen. Ibu dan anak migran masuk ke lalu lintas yang terhenti untuk menjual permen dan Gatorade, yang telah menjadi kejutan budaya besar bagi penduduk yang terbiasa dengan lingkungan perkotaan yang lebih terstruktur. Perdagangan informal ini terjadi bersamaan dengan populasi tunawisma yang sudah ada, menciptakan berbagai lapisan aktivitas tingkat jalanan yang dirasa penduduk sangat membebani. Dinamika politik di sini sangat menarik. Liberal kulit putih di kota ini dilaporkan mulai menyadari bahwa masyarakat asli kulit hitam dan coklat di Amerika justru sama hostil terhadap arus migran, seperti penduduk negara bagian perbatasan. Hal ini menciptakan apa yang beberapa orang sebut sebagai simbol toksik, kekacauan imigrasi yang mempengaruhi politik lokal. Humboldt Park seharusnya menjadi ruang aman untuk keluarga. Tetapi penduduk sekarang menggambarkan menyaksikan orang buang air besar di tempat terbuka dan menerima pertolongan CPR akibat overdosis di dekat taman bermain anak-anak. Ketika penduduk menghubungi anggota dewan setempat mengenai masalah ini, mereka melaporkan hanya mendapat teriakan dan makian, yang menciptakan kesan bahwa pemerintah setempat sudah menyerah dalam menjaga standar komunitas. Para pencari suaka telah mencapai lebih dari 13.600 orang di tempat penampungan darurat pada tahun 2024. Tetapi tumpukan kasus yang sangat besar di pengadilan imigrasi telah membuat banyak orang terjebak dalam keadaan kemiskinan permanen dan kondisi yang semakin memburuk di kota-kota besar. Ini menciptakan efek berantai di mana keluarga lokal menjadi kurang stabil dan berpotensi berisiko jatuh ke dalam tunawisma sendiri. Nevada, terutama Las Vegas dan Reno, menghadirkan krisis yang sering tersembunyi dari para turis namun meresap bagi penduduk setempat. Las Vegas terkenal dengan populasi bawah tanah yang tinggal di terowongan banjir, yang semakin terlihat jelas seiring kota ini menghadapi tingkat kembalinya tunawisma sebesar 28,59%. Di Reno, krisis tunawisma sangat terkait dengan industri perjudian. Penduduk menggambarkan siklus mengerikan di mana individu menangis di mesin slot pada pukul 4 pagi. Kemudian diusir dan ditinggalkan di salju dalam minggu yang sama.
Lingkungan yang penuh stres dari industri perjudian berinteraksi dengan penyakit mental dengan cara yang menciptakan situasi berbahaya. Ada perbincangan berulang di kalangan penduduk Reno tentang apa yang mereka sebut jesters. Mereka adalah kelompok individu yang menganggur larut malam dan bukan dari kalangan pengunjung, yang semakin menambah rasa ketidaknyamanan di distrik kasino. Fakta bahwa ini telah menjadi fenomena yang diakui, menunjukkan betapa disfungsionalnya situasi ini telah menjadi hal yang normal. Nevada telah melihat penurunan durasi tinggal di penampungan dari 111 hari menjadi 71 hari. Tetapi penduduk melihat ini sebagai perputaran sistem, bukan keberhasilan. Karena hanya 1 dari 8 orang yang mendapat referensi perumahan. Tinggal yang lebih singkat bukan berarti orang-orang mendapatkan tempat tinggal. Itu berarti orang-orang berputar lebih cepat dalam sistem tanpa mendapat bantuan. Narasi tentang individu yang melukai orang lain di kamar hotel karena dugaan pengkhianatan FBI menyoroti pertemuan berbahaya antara penyakit mental dan lingkungan stres tinggi dari industri perjudian. Ketika ekonomi lokal Anda dibangun di sekitar perjudian dan populasi tunawisma memiliki masalah mental yang tidak ditangani, Anda mendapatkan situasi meledak yang memengaruhi keselamatan semua orang. Krisis tunawisma pada tahun 2025 mencerminkan persimpangan kebijakan yang gagal selama puluhan tahun. Dari NIMBYism di California, hingga mesin grift di Portland, hingga tingkat kekosongan 0,39% di New York. Menjelang 2026, 10 negara bagian ini menghadapi pilihan. Mereka harus merancang ulang logistik ekonomi dan perumahan mereka secara mendasar, atau menerima kenyataan bahwa tunawisma massal telah menjadi fitur permanen dari lanskap Amerika. Kerusakan ini tidak hanya tentang orang-orang di tenda. Ini adalah tentang runtuhnya sistem sosial yang dulunya dapat menjaga mereka tetap tinggal. Dan sampai kita bersedia mengakui hal ini dan membuat keputusan sulit yang diperlukan untuk memperbaikinya, kita akan terus melemparkan uang untuk masalah yang semakin memburuk setiap tahunnya. Apa pendapat Anda? Apakah negara-negara bagian ini sudah tidak dapat diperbaiki? Atau masih ada harapan untuk solusi? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan pendapat Anda. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kami bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah menghabiskan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti banyak. Semoga Anda sukses besar. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.